Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 246. Mu Chen dan Xi Zhenxiang langsung turun ke lantai basement kedua gedung perkumpulan melalui lorong khusus. Saat mereka memasuki aula obat, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan mereka. Ruang obat adalah tempat perkumpulan tersebut memurnikan pil. Tempat ini dijaga ketat dengan berbagai sistem pengamanan dan dilindungi secara rahasia oleh beberapa ahli. Siapapun yang berani macam-macam dengan apotek ini, bahkan jika mereka seberani macan tutul, pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Bagian dalam apotek itu sama sekali tidak seperti lorong panjang, gelap, dan rahasia di zaman kuno. Sebaliknya, tempat ini lebih menyerupai lembaga penelitian modern, tampak bersih dan terang. Mu Chen menekan sidik jarinya untuk membuka pintu kaca tebal itu secara otomatis. Presiden. Halo, Presiden. Di sepanjang jalan, para biksu yang mengenakan jubah putih membungkuk dengan hormat. Mu Chen mengangguk sedikit dan langsung berjalan masuk ke sebuah kantor yang luas. Seorang pria lanjut usia berambut abu-abu, mengenakan jas lab putih, menatap intently ke layar komputer di atas meja, alisnya berkerut dalam. Pria tua itu, yang tampak seperti seorang peneliti, ternyata memiliki tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir pertengahan. Begitu melihat orang-orang datang, dia segera berdiri untuk menyambut mereka dan berkata dengan tergesa-gesa, "Presiden, situasinya semakin rumit." Mu Chen duduk di sofa dan berkata dengan suara berat, "Ceritakan padaku tentang situasinya." Grup Tianlong sebelumnya mengirim 19 orang yang terkontaminasi energi iblis. Awalnya saya bermaksud mengisolasi mereka dan merawat mereka secara perlahan. Namun, situasinya tidak menggembirakan. Hampir setiap hari, salah satu dari mereka tiba-tiba mati dengan darah mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya. Seperti yang dijelaskan Tetua Xing He, dia menyalakan televisi di dinding dan memutar rekaman yang diambil oleh kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, seorang pria muda terlihat diikat erat ke tempat tidur di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan yang digunakan untuk pasien rumah sakit jiwa. Kulitnya dipenuhi berbagai macam rune, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu. Wajah pemuda itu meringis dipenuhi amarah yang meluap saat ia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari belenggu. Sayangnya, artefak pengikat yang digunakan oleh perkumpulan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilepaskan oleh orang biasa. Saat perlawanan pemuda itu semakin panik, matanya yang melotot bersinar merah padam dengan cahaya buas, sementara beberapa kultivator berjas putih yang berjaga di dekatnya tampak bingung harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, darah merah merembes dari mata, telinga, dan mulut pemuda itu. Dalam pergumulannya yang panik, tubuhnya tiba-tiba kaku, dan ia terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Darah mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya, dan dia benar-benar tak bernyawa. Layar besar itu ditarik ke belakang, berubah menjadi 8 ruang pasien individual. Salah satu gambar di etalase menunjukkan Li Bin, yang baru saja ditangkap tadi malam, juga diikat ke tempat tidur dengan ekspresi garang. Mu Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kau sudah menemukan penyebab kematian mendadak itu?" Tetua Xing He berpikir sejenak, lalu ragu-ragu sebelum berkata, "Ada beberapa spekulasi, tetapi belum ada konfirmasi." "Silakan berbicara." "Saya menduga bahwa energi iblis telah menumpuk di tubuhnya dan tidak dapat dilepaskan, dan tubuh fana tidak mampu menahannya, itulah sebabnya dia berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan meninggal." Jelas Tetua Xing He dengan suara berat. Mu Chen mengelus janggutnya, matanya tertuju pada layar besar di dinding, dan mengangguk setuju. Dilihat dari situasi saat ini, spekulasi Tetua Xing He cukup meyakinkan. Xi Zhenxiang mendecakkan bibirnya dan bergumam, "Apa gunanya mencari masalah? Kita harus menyelesaikannya." Meskipun bisikan-bisikan itu sangat pelan, semuanya terdengar jelas di kantor yang sunyi itu, tempat orang-orang yang hadir adalah para kultivator yang sangat terampil. Ekspresi Tetua Xing He berubah beberapa kali sebelum dia berkata dengan canggung, "Saya akan melakukan yang terbaik." Hampir setiap hari ada yang meledak, dan tidak ada yang tahu berapa banyak lagi yang bersembunyi di kota tanpa terdeteksi. Tetua Xing He berkata, tekanannya sangat besar. Persekutuan tersebut menyediakan sejumlah besar dana dan bahan obat-obatan kepada apotek, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan ramuan yang cocok untuk para kultivator. Sekarang kita memiliki pemahaman dasar mengapa orang-orang itu menjadi gila, tetapi kita tidak dapat menyelesaikan masalahnya, yang mau tidak mau mengarah pada situasi canggung yaitu menerima uang tetapi tidak melakukan pekerjaan. Mu Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Sebagai pemimpin berpengaruh dari cabang selatan, adalah tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dunia. Ani, untuk menjaga stabilitas di dunia sekuler. Persekutuan ini awalnya didirikan untuk mengelola para kultivator di dunia sekuler dan mencegah campur tangan dari luar. Jika para kultivator menimbulkan masalah di dalam wilayah hukum mereka, atau jika sejumlah besar orang biasa terluka atau terbunuh, penilaian pasti akan negatif, yang akan secara langsung memengaruhi jumlah hadiah yang dibagikan oleh 10 sekte teratas setiap tahunnya. Bibir Xi Zhenxiang melengkung ke atas, dan dia berkata dengan angkuh, "Kakak senior, sekarang kau tidak bisa menghentikan anak itu untuk mencoba." "Hah?" Mu Chen menghela napas dan mengangguk tak berdaya, "Hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga dia bisa menemukan jalan keluarnya." Mendengar percakapan mereka, Xing He bertanya dengan heran, "Kalian membicarakan siapa?" Xiao Chen, keahlian akupunkturnya tak tertandingi." Xi Zhenxiang ragu sejenak, tetapi tetap menyembunyikan identitasnya yang lain.
Meskipun nama Xiao Yao bergema di seluruh dunia kultivasi, pada saat yang sama, metode kejam anak itu juga membuatnya memiliki banyak musuh. Seperti keluarga Ye di ibu kota. Jika berita bahwa Xiao Chen adalah Xiao Yao bocor, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah baginya. Si Zhenxiang diam-diam merasa puas, memuji kecerdasannya sendiri. Mereka tidak tahu, Xiao Chen tidak peduli berapa banyak musuh yang dia buat. Dia bisa saja membunuh mereka semua. Masalah terbesarnya adalah ibu dari anak tersebut. Dia merahasiakannya dari Xia Yutong begitu lama. Dia bertanya-tanya apakah Xia Yutong akan mengabaikannya setelah kebenaran terungkap. Yang lebih penting lagi, jika dia tahu bahwa gadis kecil yang menunggangi binatang iblis panggung inti emas itu adalah putrinya. Astaga, hanya memikirkannya saja membuatku merinding. Xing He menatap layar di dinding, diam-diam merasa tidak senang. Aku ingin melihat seberapa terampil anak itu dalam bidang kedokteran. Sore. Di tengah antisipasi yang besar, Xiao Chen dengan santai berjalan memasuki guild bersama putrinya. Ada seekor anjing husky yang mengikuti di belakang. Kali ini, jalan memutar yang ditempuh kakek itu benar. Jika Leer tidak tertipu oleh camilan dan mainan, Xiao Chen benar-benar tidak akan berencana untuk datang. Namun, si Zhenxiang telah membuat Xiao Chen marah kali ini. Jika lelaki tua itu tidak berdarah banyak hari ini, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bos. Saat aku hendak masuk ke lift, aku mendengar suara Jiang Yifeng dari belakang. Kakak Yifeng. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menyapanya dengan gembira ketika melihat wajah yang familiar. Haha, adikku semakin menggemaskan, kata Jiang Yifeng sambil tersenyum lembut. Xiao Chen menoleh ke belakang dan bertanya dengan heran, mengapa kalian sendirian? Chang Sheng dan Liu Qing sedang berlatih kultivasi, jadi aku hanya keluar untuk jalan-jalan karena tidak ada kegiatan lain, berharap menemukan misi atau semacamnya, kata Jiang Yifeng sambil tersenyum. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia buru-buru menambahkan, aku mengasingkan diri sejak pulang ke rumah dan kakiku mati rasa. Karena itulah aku keluar untuk berjalan-jalan dan menguji kekuatanku setelah melakukan perjalanan. Xiao Chen mengangguk sedikit, tidak setuju maupun tidak membantah, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Melihat ini, Jiang Yifeng buru-buru berlari ke depan dan menekan tombol, lalu secara otomatis mengikutinya masuk. Wow, geram Gou Sheng dengan nada tidak puas. Setelah akhirnya mendapat kesempatan untuk pergi keluar bersama majikannya, dan karena monyet menyebalkan itu kembali ke rumah majikannya, inilah saatnya baginya untuk membuktikan dirinya. Siapa sangka aku akan bertemu dengan manusia tak tahu malu ini. Anjing itu sangat marah. Bab 247. Ding. Begitu pintu lift terbuka, sebuah suara lantang terdengar, haha, bro, akhirnya kau datang juga. Xiao Chen tetap acuh tak acuh, bahkan tidak mempedulikan formalitas, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap lelaki tua itu dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Leer mengedipkan mata besarnya dan dengan imutnya memanggil, halo, Paman Si. Haha, keponakanku jadi semakin imut hanya dalam 1 hari. Kata si Zhenxiang dengan lembut sambil mengusap kepala kecilnya. Rasanya sama sekali tidak aneh jika seorang pria tua berambut abu-abu memanggil boneka porselen berusia 4 atau 5 tahun itu, keponakan. Bibir Jiang Yifeng berkedut saat dia berdiri di samping. Paman Si, di mana camilan dan mainannya? Leer memiringkan kepalanya yang kecil, matanya yang besar dan berair penuh dengan harapan. Haha, bagus sekali. Semuanya sudah siap untuk putri kecil kita. Ayo, kita pergi, Paman akan mengantarmu. Dengan senyum ramah, si Zhenxiang menggenggam tangan kecil itu dan mendorong pintu hingga terbuka untuk memasuki kantor yang luas dan mewah. Mu Chen duduk di kursi kulit dan segera berdiri untuk menyapa orang yang telah datang. Dia tersenyum lembut dan berkata, haha, rekan Taois Xiao, sudah lama kita tidak bertemu. Kau masih secantik dulu. Xiao Chen mengangguk setuju dan duduk di sofa. Jiang Yifeng berdiri dengan patuh sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Dunia kultivasi jelas bersifat hierarkis, dan dia tidak berhak duduk di sini. Jadi ke Xiao Chen, seorang pemuda sok tahu yang menguasai beberapa teknik akupuntur. Xing He menatap wajah pemuda yang sangat tampan di hadapannya dan berkata dengan tatapan meremehkan. Xiao Chen bersandar santai di sofa, menyilangkan kakinya, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan itu. Seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat menengah yang bermartabat, yang juga menjabat sebagai tetua di balai pengobatan, justru diremehkan oleh seorang pemuda yang sama sekali tidak memiliki kultivasi. Alisnya yang berwarna abu-abu langsung berkerut. Meskipun Xing He baru berada di tahap awal alam Nas Chen Sol, bahkan para pemimpin guild pun memanggilnya dengan hormat sebagai tetua Xing He. Dia belum pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, ini berasal dari seorang pemuda yang tidak memiliki fluktuasi energi spiritual dan hanya mengetahui beberapa teknik akupuntur. Wajahnya memerah saat dia berkata, nak, apakah tidak ada yang mengajarimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Kesombongan seperti itu di luar kendaliku. Aku harus mendisiplinkanmu sendiri atas nama orang yang lebih tua. Xiao Chen mengangkat alisnya dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke pria tua berambut abu-abu di depannya. Suara itu bertanya dengan acuh tak acuh, bisakah aku membunuhnya? Begitu kata-kata santai itu terucap, kantor yang luas itu langsung hening. Puff! Si Zhenxiang,
yang sedang makan camilan dan minum jus bersama gadis kecil di belakangnya, hampir tersedak sampai mati ketika mendengar hal ini. Sambil terbatuk-batuk dengan mata terbelalak, dia mengumpat dalam hati, sialan, aku tahu anak ini kejam, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan mencoba membunuh seorang tetua guild di depan kakak seniorku. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Namun, terlepas dari keluhannya, lelaki tua itu masih cukup yakin. Dalam dunia kultivasi yang penuh persaingan, kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Siapa yang menyuruh mereka menjadi begitu berkuasa dan memiliki kepercayaan diri untuk bersikap arogan? Jiang Yifeng, yang berdiri di belakangnya seperti seorang penjaga, menatap dengan mata terbelalak takjub. Kekagumannya bagaikan sungai yang meluap, banjir yang tak terbendung. Dia benar-benar berani mengancam akan membunuh para tetua guild tepat di depan ketua guildmu. Dia sangat kurang ajar. Tidak heran dia orang penting. Dasar bocah sombong. Tetua Xinghe sangat marah hingga bibirnya bergetar karena dihina oleh seorang junior yang memperlakukannya seperti ayam atau bebek. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berkata, baiklah. Bagus sekali. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, dasar junior yang sombong, dan menunjukkan kepadamu apa arti rasa hormat yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya seolah-olah hendak menamparnya. Dengan kultivasi Naschen Soul tingkat menengahnya, bahkan tanpa menyalurkan energi spiritual ke telapak tangannya, dia masih bisa dengan mudah membunuh orang biasa hanya dengan satu tamparan. Mungkin tetua Xinghe akan menunjukkan kelonggaran karena menghormati presiden, mengingat mereka berada di kantor presiden, tetapi menamparnya hingga beberapa tulangnya patah tetap akan memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Melihat itu, bibir si Zhenxiang berkedut tanpa sadar. Betapa familiar pemandangan ini. Saat itu, bukankah dia juga meremehkan lawannya dan mengangkat tangan untuk menyerang? Akibatnya, dia ditepis dan menempel di dinding seperti cicak. Melihat tetua Xinghe hendak mengikuti jejaknya, lelaki tua itu tak kuasa menahan rasa sedih, seperti kelinci yang meratapi kematian rubah. Dengan refleks yang cepat, dia meraih gelas kaca tebal dari meja dan melemparkannya terlebih dahulu. Bang! Perhatian tetua Xinghe terfokus pada pemuda di depannya, dan dia tidak pernah menyangka akan diserang di kantor presiden. Kaca tebal itu langsung pecah berkeping-keping, tepat mengenai bagian belakang kepalanya. Orang tua itu memang sangat kejam. Untungnya, tetua Xinghe juga terlatih. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan mengalami gegar otak parah. Meskipun tidak ada cedera, rasa sakit tetap tak terhindarkan. Mata tetua Xinghe berkaca-kaca karena kesakitan. Dia memegang bagian belakang kepalanya dan menatap dengan marah, berteriak, dasar bajingan, kenapa kau mengendap-endap mendekatiku? Si Zhenxiang mengerutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kau menganggap kebaikanku sebagai hal yang biasa. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Ah, apa yang bisa kulakukan? Aku terlalu baik hati. Kamu. Tetua Xinghe sangat marah ketika melihat sikap pihak lain yang berkata, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Seandainya presiden itu bukan karena kakak senior yang kurang ajar ini, dia pasti akan memberinya pelajaran yang setimpal. Dia menggertakkan giginya, berbalik, dan berkata, Presiden, Anda melihat semuanya, bukan? Karena tidak memungkinkan untuk secara langsung menimbulkan masalah bagi orang itu, kita hanya bisa meminta ketua untuk mengambil keputusan. Tatapan Mu Chen tampak serius, dan dia mengangguk setuju, berkata, semua ini berkat reaksi tepat waktu dari adik junior. Namun, kita semua adalah anggota guild, jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Apa yang sedang terjadi? Xinghe berkedip, benar-benar bingung. Dialah yang kepalanya dipukul dengan cangkir, jadi mengapa terdengar seperti dia berhutang budi pada seseorang. Tidak melawan orang itu sampai mati saja sudah memberikan banyak kehormatan pada ketua. Kamu bahkan berterima kasih padanya. Omong kosong. Terkena lemparan cangkir tidak akan menyebabkan cedera serius, tetapi itu memalukan. Kedua bajingan tak tahu malu itu jelas-jelas berpihak. Apa mereka benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Wajah Xinghe memucat-pucat saat dia berpikir dalam hati. Aku semakin tidak menyukai pemuda acuh tak acuh di hadapanku itu. Khawatir keduanya akan mulai berdebat lagi, Mu Chen dengan cepat mengganti topik dan berkata sambil tersenyum, saya mengundang rekan Taois Xiao ke sini hari ini karena saya ingin meminta bantuan Anda. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Xiao Chen memutar matanya dan berkata dengan tenang, jika kamu merasa tidak pantas mengatakannya, maka jangan mengatakannya. Jenius. Mu Chen terdiam. Itu hanya ucapan pembuka yang sopan, tetapi orang ini benar-benar menanggapinya dengan serius. Tetua Xinghe merasakan kepuasan tersembunyi melihat rasa malu yang dialami presiden. Si Zhenxiang turun tangan untuk meredakan situasi, dengan berkata, saudara, jarang sekali kakakku meminta bantuan. Bantuan ini tidak mudah didapatkan, jadi jangan sampai terlewatkan. Xiao Chen melirik lelaki tua itu dari samping dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku peduli dengan kebaikannya? Si Zhenxiang juga terdiam, dan kantor itu pun menjadi hening. Tetua Xinghe menghela napas dalam hati, cek-cek, pemuda sombong ini bahkan lebih sulit ditaklukkan daripada orang tua ini. Bab 248. Ekspresi Mu Chen berubah. Dia ingin membujuknya lagi tetapi takut ditolak. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula,
Akan sangat memalukan bagi seorang kultivator di tahap Naschen Sol, pengendali sebenarnya dari cabang selatan, untuk ditolak berulang kali. Tatapannya bergeser, berulang kali memberikan pandangan penuh arti kepada adik laki-lakinya. Saat ini, hanya sikap tak tahu malu sang adik laki-laki yang paling tepat. Si Zhenxiang mengerutkan kening, matanya melamun. Setelah beberapa waktu berinteraksi, dia memiliki pemahaman umum tentang kepribadian pria itu. Jika Anda berdiskusi tentang menyelamatkan dunia dengannya, dia mungkin hanya akan berbalik dan pergi, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mencoba berunding dengan orang yang kejam dan tidak peduli dengan nyawa manusia sama saja dengan mencari masalah. Pria itu tampaknya sangat malas. Dia tidak akan beranjak sedikit pun meskipun langit runtuh, satu-satunya perhatiannya adalah mengurus istri dan anak-anaknya. Anak. Mata si Zhenxiang berbinar, dan dia dengan gegabah menggunakan trik lama yang sama lagi. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Keponakanku tersayang, ku dengar kau makan buah merah. Apakah rasanya enak?" "Memem, manis dan enak sekali." Leer menganggukkan kepalanya yang kecil seperti anak ayam yang mematuk nasi. Membayangkan buah merah yang manis itu, dia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Si Zhenxiang mengangkat alisnya, ada potensi. Wajah lelaki tua itu semakin ramah saat dia tersenyum dan berkata, "Paman kebetulan masih punya satu lagi di sini. Apakah kamu mau memakannya?" "Ya." Leer menganggukkan kepalanya yang kecil tanpa ragu, matanya yang besar berbinar-binar. "Tapi," kata si Zhenxiang, berpura-pura kesulitan, "Paman punya sesuatu yang ingin ia minta bantuan ayahmu, tapi ayahmu tidak mau setuju. Bisakah kau membantu Paman membujuknya?" "Ya, kamu bisa melakukannya." Leer mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan serius. Mata si Zhenxiang dipenuhi kegembiraan. Dia menepuk kepala kecil itu dengan lembut dan mendesak, "Putri kecil kita sangat baik. Lanjutkan." Leer cemberut dan tetap tidak bergeming. "Oh, aku mengerti. Tunggu di sini, Paman akan segera mengambilkan buah su untukmu." Si Zhenxiang tiba-tiba menyadari dan buru-buru berlari keluar. Wajah Xiao Chen memerah saat mendengarkan hasutan tak tahu malu dari lelaki tua itu. Jiang Yifeng tak kuasa menahan senyum, kekagumannya pada lelaki tua itu semakin bertambah. Dia benar-benar luar biasa. Untuk mencapai tujuannya, dia malah menghasut adik perempuannya. Ini sama saja dengan menyinggung bos besar hingga tak bisa diperbaiki lagi. Dia sama saja bermain-main dengan maut. Mu Chen memperhatikan kepergian terburu-buru adiknya, dengan tatapan puas di matanya. Meskipun satu buah vermilion cukup mahal, itu sepadan jika dapat menyelesaikan masalah invasi iblis. Tak lama kemudian, si Zhenxiang kembali membawa sebuah kotak giok, tertawa seperti serigala berbulu domba, "Keponakanku tersayang, lihat. Wow, buah yang lezat." Mata besar Leer berbinar saat dia dengan hati-hati memetik buah merah cerah itu. Dia berjalan menghampiri ayahnya dan berkata dengan sedih, "Ayah, buahnya manis sekali." Xiao Chen mengelus kepala putrinya dan berkata lembut sambil tersenyum, "Makanlah jika kamu suka." "Hore, ayah yang terbaik." Leer dengan gembira berjinjit dan berteriak kegirangan, lalu mencium pipi ayahnya. Sambil mengangkat buah merah itu, mereka mengunyahnya seperti tupai kecil, wajah imut mereka berseri-seri penuh kegembiraan. Xiao Chen merasa sangat senang saat melihat putrinya mengemudi. Namun harus diakui bahwa perilaku gegabah lelaki tua itu memang telah mengenai titik lemahnya. Dengan tak berdaya, dia berkata, "Katakan, ada apa?" Si Zhenxiang langsung tersenyum lebar dan dengan cepat mengacungkan jempol, sambil berkata dengan ramah, "Saudaraku, kau sangat baik dan adil." Mu Chen menghela napas lega dan perlahan berkata, "Saudara Taois Xiao, apakah Anda masih ingat Li Bin? Dialah yang memprovokasi Anda di restoran hotpot." Xiao Chen mengangguk, tidak membenarkan maupun membantah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan gugup, "Lalu, apakah Anda punya cara untuk menghilangkan energi iblis dari tubuhnya dan mengembalikannya ke keadaan normal?" Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, tatapannya mengejek, Kau pikir itu energi iblis?" Si Zhenxiang mengangkat alisnya dan dengan cepat menimpali, mungkinkah dia tidak dirasuki energi iblis dan kehilangan akal sehatnya? Xiao Chen bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, "Dia telah disihir oleh cacing hati Gu. Yang memancarkan energi iblis bukanlah dirinya, melainkan cacing yang tersembunyi di dalam tubuhnya." Si Zhenxiang tampak bingung, cacing jantung Gu itu jenis apa? Ini adalah serangga unik dari alam iblis yang dapat memperkuat keinginan tersembunyi di dalam hati manusia hingga tingkat tak terbatas. Ini bukan serangga tingkat tinggi, tetapi merupakan masalah besar bagi semua kultivator. Sekali diserang oleh serangga hati Gu, baik seseorang berkultivasi jalur iblis maupun jalur abadi, mereka akan mengalami nasib yang sama. Yang lebih mengerikan lagi adalah, meskipun telah dirasuki oleh cacing hati Gu, orang tersebut tetap sama sekali tidak menyadarinya. Pada akhirnya, pikiran mereka hilang, dan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan mereka. Mu Chen berpengetahuan luas dan telah melihat deskripsi tentang cacing jantung Gu dalam buku-buku kuno. Pikiran bahwa ini mungkin merupakan invasi oleh serangga-serangga legendaris itu membuatku merinding. Karena jumlah cacing jantung Gu tidak dihitung satu persatu, melainkan per sarangnya. Jika seekor serangga induk tunggal mendatangkan malapetaka di wilayah divisi selatan dengan sekumpulan anaknya, hal itu akan menyebabkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seseorang dari atas mungkin akan datang dan menanganinya.
Demikian pula, dia akan dipanggil kembali ke sekte tersebut untuk dihukum karena kelalaian tugas. Jadi begitulah. Mereka yang meninggal karena emosi mereka bukan karena pengaruh energi iblis. Sebaliknya, mereka mati lemas karena keinginan egois mereka tidak dapat dilepaskan. Si Zhenxiang menopang dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikiran, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kakak senior, keadaan semakin rumit sekarang." Mu Chen mengangguk setuju, lalu bertanya dengan sedikit cemas, "Saudara Taoist Xiao, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan cacing hati Gu yang telah menyerang tubuh manusia?" Xiao Chen tersenyum bangga dan berkata, "Bukan apa-apa." Patah. Si Zhenxiang menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, "Bagus. Masih ada 7 orang yang selamat di apotek. Cepat selamatkan mereka. Kenapa aku harus ikut campur?" Tanya Xiao Chen, menatapnya seolah dia orang bodoh. Si Zhenxiang menggosok-gosok tangannya dan tertawa canggung, "Lagi pula, ini masalah kecil." Xiao Chen sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang, tatapannya mengejek, "Ini masalah kecil, kalau begitu selesaikan sendiri. Aku bukan ayah mereka atau anak mereka, apa hubungannya hidup mereka denganku?" Dahi. Bahkan orang nekat seperti si Zhenxiang pun terdiam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, ajukan permintaan apapun yang kau punya, kakakku tidak akan ragu." Mu Chen tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Pria ini benar-benar tidak peduli sama sekali menggunakan barang orang lain untuk berbuat baik. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, menyelamatkan satu orang sama nilainya dengan sebotol anggur, anggur berusia 60 tahun dengan tambahan ramuan spiritual. Urat-urat di dahi Mu Chen berdenyut. Sepertinya adik laki-lakinya yang tak tahu malu itu telah mencuri anggurnya lagi. Kesepakatan. Si Zhenxiang setuju tanpa ragu-ragu. Xiao Chen mengabaikannya dan malah mengalihkan perhatiannya kepada pemilik anggur tersebut. Mu Chen bergumul sejenak dengan dirinya sendiri, menghela napas, dan mengangguk lemah, "Baiklah, terserah kau saja." Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, memperlihatkan senyum puas. "Ayo, kita cepat-cepat ke apotek, atau pasien lain akan meninggal," desak si Zhenxiang dengan cemas. Tiba-tiba, orang yang selama ini diam mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, dan berkata dengan dingin, "Apakah apotek saya mengizinkan sembarang orang masuk?" Bab 249. "Xing He, apa yang kau coba lakukan dengan menghalangi perawatan ini?" Alis si Zhenxiang berkerut saat dia menegurnya dengan tegas. Ini adalah siklus berusaha menyenangkan orang lain dan kehilangan uang. Butuh banyak cara berbelit-belit untuk membujuk pria berhati dingin ini agar setuju membantu, dan tampaknya 7 orang yang tersisa bisa diselamatkan. Tanpa diduga, tetua Xing He ikut campur. Setelah bersusah payah, bahkan sampai melepas celananya, hanya untuk diberitahu bahwa itu tidak mungkin, tidak heran kalau lelaki tua itu sangat marah. Mu Chen juga mengerutkan kening. Dia hanya bersikap dramatis di saat genting ini, malah memperkeruh keadaan. Menahan ketidaksabarannya, ia dengan lembut menasihati, "Tetua Xing He, gambaran yang lebih besar jauh lebih penting. Lagi pula, ini menyangkut 7 nyawa. Mari kita urus mereka dulu sebelum membahas hal lain, oke?" Xing He mengangkat alisnya, wajahnya penuh dengan rasa benar sendiri, "Aku memprioritaskan kebaikan yang lebih besar, dan itulah mengapa aku tidak ingin melihatmu tertipu oleh orang-orang pengkhianat dengan motif tersembunyi. Aku telah berkultivasi selama 100 tahun, dan bahkan dengan kekuatan gabungan seluruh aula pengobatan, aku tidak dapat menghilangkan energi iblis ini. Dia hanyalah seorang pemuda yang sok tahu dan mengaku bisa menyembuhkan seseorang hanya dengan omong kosong dan argumen yang dibuat-buat. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Aku percaya padamu." Si Zhenxiang mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Kau?" Xing He sangat marah hingga matanya berkedut, tidak menyangka pria tangguh itu akan membantahnya di depan wajahnya. "Kita semua adalah sesepuh di perkumpulan ini, bagaimana mungkin kita begitu bias dan memihak orang luar?" Bibirnya bergetar saat dia berkata, "Presiden, lihat dia. Dia benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Aku ingin tahu berapa banyak bantuan yang telah dia terima dari anak itu." "Omong kosong. Kau yang bermarga Xing, jika kau berani melontarkan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Teriak si Zhenxiang, janggutnya berdiri tegak dan rambutnya merinding. Jika dia benar-benar merasakan manfaat sebelum dengan antusias merekomendasikan produk tersebut, itu bisa dimengerti. Tetapi dia tidak hanya tidak merasakan manfaat apapun, dia juga memberikan buah merah dan 7 botol anggur tua. Sekarang setelah saya dituduh secara salah, bagaimana mungkin saya tidak marah? Xing He juga sangat marah, mengangkat kepalanya dan berteriak, "Biar ku katakan, nama keluargaku bukan Xing, dan aku sudah lama melupakan nama sekulerku. Kau mau bertarung sampai mati? Baiklah, siapapun yang mundur adalah pengecut." Kedua kultivator tahap Nas Chen Sol berdebat hingga wajah mereka memerah, lalu mereka menyingsingkan lengan baju, siap untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Mata Jiang Yifeng membelalak, menatap kosong. Apakah ini masih sosok senior Nas Chen Sol yang cuek di tahap awal karir? Di manakah sikap seorang senior Nas Chen Sol di tahap awal karir? Mengapa dua pria tua yang sedang bermain catur di taman tampak seperti akan berkelahi hanya karena perbedaan pendapat kecil? Melihat kedua pria itu dengan wajah memerah, Mu Chen menggertakkan giginya dan mendesis pelan, "Diam kalian berdua." Dengan bisikan pelan, gelombang energi spiritual yang ditujukan kepada mereka berdua menerjang ke arah mereka seperti gelombang yang beriak.
Bas! Tiba-tiba, kedua lelaki tua berjanggut putih itu merasa seolah kepala mereka dihantam lonceng besar. Pikiran mereka dipenuhi deru yang memekakkan telinga, dan mata mereka menjadi kosong. Meskipun tahap Naschen Soul hanya satu tingkat lebih tinggi dari tahap transformasi roh, tahap ini mewakili lompatan kualitatif. Hanya dengan teriakan pelan, dia dengan mudah menundukkan keduanya. Inilah kekuatan seorang kultivator Naschen Soul. Setelah beberapa saat, keduanya menggelengkan kepala dan tersadar. Tetua Xinghe mengingat kembali saat ia terkejut dan merasakan ketakutan yang masih membekas di hatinya. Jika ada yang mencoba mengambil nyawanya, bahkan orang biasa tanpa kultivasi pun bisa dengan mudah memenggal kepalanya dengan pisau. Ia dengan hormat menyatukan kedua tangannya dan berkata, itu adalah kekurangan ajaran saya. Mohon maafkan saya, Presiden. Si Zhenxiang, dengan ekspresi puas di wajahnya, memberi ceramah, baguslah kau tahu kau tidak sopan. Mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah suatu kebajikan yang besar. Bibir Xinghe berkedut, dan dia menatap tajam daging yang keras kepala itu. Dia dengan keras kepala bersikeras, saya hanya memikirkan reputasi perkumpulan ini. Jika kita tertipu oleh orang yang gegabah, bukankah itu akan menjadi aib bagi cabang selatan? Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya, tampak agak gelisah. Meskipun ia percaya bahwa Xiao Chen memiliki kemampuan untuk mengusir energi iblis, Xinghe, sebagai seorang tetua di balai pengobatan, menolak untuk setuju, dan tidak pantas untuk memaksa masuk. Selain itu, apa yang mereka katakan sangat masuk akal, dan mereka tampaknya mempertimbangkan reputasi perkumpulan tersebut. Pemimpin serikat dapat menggunakan wewenangnya untuk menekan hal itu secara langsung, tetapi hal itu pasti akan membuat beberapa anggota serikat veteran merasa patah semangat. Setelah berpikir sejenak, Mu Chen bertanya dengan suara berat, lalu bagaimana kau bisa membuatku percaya padamu? Tentu saja, aku harus membuktikan kemampuanku terlebih dahulu. Apotek yang kukelola bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa masuk. Xinghe dengan bangga mengangkat kepalanya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Mu Chen mengangguk setuju dengan sungguh-sungguh. Si Zhenxiang, dengan ekspresi puas di wajahnya, dengan bangga mengangkat kepalanya dan tertawa, saudaraku, biarkan dia melihat kemampuanmu. Xiao Chen menyesap tehnya, bersandar nyaman di sofa, dan berkata dengan tatapan menggoda, kalian sepertinya belum mengerti situasinya. Aku bukan ayahnya, dan dia bukan anakku. Mengapa aku harus membuktikan apapun padanya? Bibir si Zhenxiang berkedut. Pria ini jelas bukan tipe orang yang mudah menerima kekalahan. Namun, setidaknya jaga harga diri. Penolakan yang begitu belak-belakan membuat Lao Si kehilangan muka. Dia jelas-jelas sedang menyabotase rekan setimnya. Kau, Xinghe sangat marah ketika seorang anak laki-laki memanggil putranya di depan wajahnya. Mu Chen menghela napas pasrah. Kesepakatan yang sudah disepakati telah hancur lagi, dan dia merasa semakin tidak puas dengan tetua Xinghe karena tidak tahu kapan harus mengalah. Ia hanya bisa bertanya dengan suara lembut, Saudara Taois Xiao, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Satu buci anggur untuk setiap orang yang sembuh. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan nada menggoda, itu tergantung apakah aku ingin pergi atau tidak. Lalu dia menatap Xinghe dan mencibir, bukankah dia hanya bersikap sok hebat karena usianya? Biarkan dia yang menanganinya. Kau, Xinghe melotot marah, membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana harus membalas. Faktanya jelas, satu orang meninggal setiap hari, dan dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Mata si Zhenxiang melirik ke sekeliling, lalu dia terkekeh, Hei Xing, bukankah kau ingin melihat kemampuan kakakku? Baiklah, setidaknya kau harus memberikan sesuatu, kan? Aku ulangi lagi, nama keluargaku bukan Xing. Kalau kau panggil aku begitu lagi, aku akan marah. Xinghe menatapnya tajam, ragu sejenak, lalu mengeluarkan botol porselen dari sakunya. Dia berkata dengan suara berat, ini adalah pil terobosan. Mengonsumsi pil ini saat mencoba menembus ke alam inti emas akan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 20%. Si Zhenxiang mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, Hei Xing, bukankah ini harta karun terbarumu? Kau benar-benar bersedia mengeluarkannya. Xinghe terlalu malas untuk mengoreksi julukan bajingan itu lagi, dan dengan bangga berkata, aku sedang berusaha memurnikan pil terobosan untuk menembus ke tahap jiwa baru lahir. Tahap inti emas saja bukanlah tantangan lagi. Xiao Chen melirik botol itu, secerca rasa jijik terlintas di matanya. Namun, mengingat ia perlu membeli beberapa botol anggur peningkat kecantikan untuk istrinya, ia dengan enggan mengangguk setuju. Dia berkata dengan tenang, jadi, bagaimana kamu ingin mencobanya? Kau mengaku sebagai ahli akupuntur, kalau begitu biarkan orang tua ini mengujinya sendiri. Xinghe menyingsingkan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Dia berkata dengan bangga, mari kita gunakan lenganku untuk percobaan ini. Si Zhenxiang berseru kaget, Hei Xing, kau yakin? Jika terjadi hal buruk, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Xinghe tertawa angkuh, hahaha, bocah kecil tak bisa melukai orang tua ini. Bab 250. Xiao Chen menatap lengan kirinya yang terentang. Otot-otot yang tegang itu jelas memancarkan kekuatan. Dengan tangan satunya, ia mengeluarkan jarum tipis dan menusuk titik akupuntur itu dengan kecepatan kilat. Xinghe mengangkat alisnya, diam-diam mengagumi, teknik yang begitu indah, kau memang memiliki keahlian yang sesungguhnya. Namun, hanya itu yang dia miliki. Lagi pula,
Mengusir energi iblis bukanlah menyembuhkan penyakit, jadi seberapapun terampilnya kemampuan medisnya, itu tidak ada gunanya. Saat Xing He menunggu akupuntur berlanjut, pemuda di depannya berbalik dan pergi, lalu duduk di sofa sambil santai menyeruput teh. Mereka yang hadir merasa bingung dan tercengang. Si Zhenxiang berkedip dan bergumam, "Kakak, lanjutkan. Kenapa kau berhenti?" Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh, lengannya memiliki luka lama. "Apakah kau mengharapkan aku untuk menyembuhkannya untuknya? Apakah kau terluka?" Si Zhenxiang menoleh, matanya dipenuhi keraguan. Mata Xing He membelalak kaget. Dia berkata dengan suara berat, "Benar. Aku memang memiliki luka di lengan kiriku. Itu disebabkan 10 tahun yang lalu ketika tungku meledak selama alkimia. Racun api tertinggal di meridianku. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari pengobatan dari banyak dokter ternama dan mengonsumsi berbagai macam ramuan, tetapi saya masih belum pulih sepenuhnya. Bahkan saat berangin atau hujan, tendon di lengan kiri saya terasa seperti robekan." Jiang Yifeng berkedip dan tanpa sadar berkata, "Anda menderita rematik." Xing He menyelesaikan penjelasan emosionalnya tentang penyebab cederanya, tetapi tanpa diduga, seorang pemuda lain menyebutkannya dengan komentar santai tentang rematik, membuatnya terdiam. Namun pikiranku mulai bergejolak. Pihak lain baru saja memasukkan 1 jarum akupuntur, namun mereka sudah mendeteksi cedera di lengannya, yang sudah cukup untuk membuktikan tingkat keahlian medis mereka yang tinggi. Selain itu, ketuamu dan si jagoan sangat merekomendasikan orang ini, jadi mungkin dia benar-benar memiliki potensi untuk menyembuhkan lengan yang cedera. Bayangan tidak akan pernah lagi harus menanggung rasa sakit yang luar biasa akibat tendonnya robek membuat pikirannya langsung aktif, dan senyum muncul di wajahnya yang biasanya tegas. Bahkan cara mereka saling menyapa pun berubah. Mereka bertanya dengan sopan, "Teman muda, apakah kau punya obatnya?" Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan sinis, "Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Apa kau berharap aku mentraktirmu?" Hari sudah mulai terang. Xing He terdiam sejenak, lalu bertanya dengan bingung, "Teman muda, apa artinya fajar?" Xiao Chen tampaknya tidak mendengar pertanyaan itu, ia dengan santai menyeruput tehnya. Melihat ini, Jiang Yifeng melangkah maju, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Yang dimaksud bos adalah bahwa hari sudah subuh, jadi berhentilah melamun." Dia segera membungkuk dan berkata dengan senyum menjilat, "Bos, apakah saya benar?" Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Xing He sama sekali tidak merasa marah mendengar ejekan pihak lain. Sebaliknya, dia merasa sangat gembira. Dilihat dari ekspresi tenang pihak lain, dia pasti sangat yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menyembuhkan luka lamanya sehingga bersikap sombong. Wajar jika anak muda sedikit sombong ketika mereka memiliki beberapa keterampilan. Bukankah aku selalu bersikap angkuh dan sombong seperti orang penting saat berurusan dengan para kultivator yang meminta bantuanku dalam alkimia? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu takut dengan kesombongan pihak lain. Dia bertanya dengan suara berat, "Lalu bagaimana kau bisa menyembuhkan lukaku, teman muda?" Jiang Yifeng mengamati ekspresi bos besar itu dengan saksama, dan ketika dia melihat sudut bibirnya terangkat, dia langsung mengerti. Dia berkomentar dengan sinis, "Bos besar bilang, bukankah kau meragukan kemampuannya? Lalu mengapa kau mencarinya?" Xing He, karena tidak ingin tersinggung, tertawa kecil dan berkata, "Kesalahan ini disebabkan oleh penglihatan saya yang buruk. Mohon maafkan saya, teman muda." Xiao Chen menyeruput tehnya dengan santai, wajahnya tanpa ekspresi. Si Zhenxiang memasang ekspresi mengejek, diam-diam merasa senang, "Bukankah kau sombong? Bukankah kau meremehkan orang lain? Sekarang kau tahu betapa piciknya anak itu. Hehe, pantas kau dapatkan." Ekspresi Xing He berubah beberapa kali saat dia memutar otak mencari solusi. Jika itu dokter biasa, dia pasti sudah menggunakan ancaman. Pemuda di hadapan saya ini mungkin tampak biasa saja, tetapi ia memiliki ketuamu dan si Zhenxiang, orang-orang tangguh itu, yang mendukungnya. Mengancamnya jelas bukan pilihan. Setelah berpikir sejenak, tampaknya satu-satunya solusi adalah memikat mereka dengan iming-iming keuntungan. Dia berkata dengan suara berat, "Selama lenganku yang terluka bisa disembuhkan, teman muda, jangan ragu untuk mengajukan permintaan apapun. Aku tidak akan tawar-menawar soal berapa banyak batu spiritual yang kau butuhkan." Xiao Chen berpikir sejenak dan menyadari bahwa mengobati lengannya hanya sedikit lebih sulit daripada terkena flu. Setiap sedikit bantuan sangat berarti, jadi dia bisa sedikit mengurangi biaya jasanya. 10.000 batu spiritual tetaplah penghasilan, bukan? Setelah mengambil keputusan, dia mengangkat 1 jari. Melihat ini, Jiang Yifeng berseru dengan lantang, "Bos besar mengatakan biaya konsultasinya adalah 100.000 batu spiritual, tidak kurang satu pun." 100.000. Mata Xing He membelalak, wajahnya penuh keheranan. Sebagai seorang ahli alkimia dan sesepuh balai pengobatan, wajar jika dia sangat kaya. Namun, 100.000 batu spiritual tetap merupakan jumlah yang cukup besar baginya. Berapa banyak orang yang harus ia buatkan pil, dan berapa banyak pil yang harus ia gelapkan dan jual kembali untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, karena mengira itu bisa menyembuhkan luka lamanya sepenuhnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, 100.000 batu spiritual." Lalu dia mengubah nada bicaranya dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Jiang Yifeng mencibir dalam hati.
Dengan kekuatan dahsyat dari orang penting ini, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengambil uang itu dan tidak melakukan apa-apa? Apakah dia pikir dia takut pada kultivator Nas Chen Sol biasa seperti dirinya? Mengingat prestasi gemilang sang bos, pria arogan itu berdiri semakin tegak saat menghadapi seorang senior Nas Chen Sol. Dia berkata, kalau begitu, suruh tetua Singhe membayar dengan batu spiritual. Bukankah pembayaran harus dilakukan setelah perawatan? Jiang Yifeng mengerutkan bibir dan berkata dengan angkuh, orang-orang besar selalu mengambil uang dulu, baru kemudian bekerja. Si Zhenxiang berkata dengan tatapan mengejek, tidakkah kau lihat bahwa aku bahkan memberikan buah merah terlebih dahulu? Cepat keluarkan batu spiritualmu. Ekspresi Singhe berubah beberapa kali, tetapi mengingat penampilan Mu Chen dan Gun Daorou, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, apakah kalian menginginkan batu spiritual atau akan membayar melalui guild? Xiao Chen berkata dengan tenang, transfer uangnya. Si Zhenxiang juga secara ajaib memunculkan kartu logam milik Xiao Chen, tetapi dia telah menghabiskan semua 70.000 batu spiritual yang ada di kartu tersebut. Keduanya mulai mentransfer uang di tempat itu juga. Xiao Chen menoleh ke arah Jiang Yifeng, tersenyum dan mengangguk, memberinya tatapan yang memberi semangat. Pengaktifan mulut singa ini memberinya tambahan 90.000 batu spiritual. Lumayan, sangat bagus. Setelah proses transfer selesai, Singhe bertanya dengan ekspresi sedih, apakah kita sekarang pergi ke apotek untuk memulai pengobatan? Xiao Chen mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kotak berisi jarum akupuntur muncul di tangannya. Dengan gerakan menjentikan berulang-ulang, 36 jarum akupuntur dimasukkan secara akurat ke titik-titik akupuntur. Kulit di lengan, yang dipenuhi jarum, secara bertahap berubah menjadi merah, semakin gelap, seperti udang yang dimasak. Singhe menatap lengannya dengan saksama, lalu berseru kaget, panas sekali. Racun api di meridianku sepertinya sedang berkumpul. Saat racun api menyebar ke jarum akupuntur, jarum perak itu berubah menjadi merah seolah-olah terbakar. Pada saat yang sama, panas di dalam lengan dilepaskan, dan warnanya berangsur-angsur kembali normal. Dengan lambaian tangannya, Xiao Chen dengan cepat dan lancar menarik jarum akupuntur dan memasukkannya ke dalam cangkir berisi air. Seketika itu juga, teh dalam cangkir mendidih hingga meluap karena suhu yang tinggi. Dengan senyum tipis, dia berkata, racun api telah dihilangkan, dan akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Singhe berkedip, tampak tak percaya, dan bertanya, ini semua sudah sembuh. Bersambung.